kalau andaikan ya, Bang Sandi jadi ayah saya nih. Nah, terus Umurnya berapa nih Riko nih, kalau boleh tahu nih? ya beda jauh Bang, 25. Wah, dekat sama anak saya sebetulnya. Setengah umur saya. Benar, you could be my son actually. Oke, berarti pertanyaannya pas nih. Kalau saya jadi anaknya Bang Sandi dan cuman punya uang 1 juta, terus pengen memulai sebuah bisnis, andai kata nih kita udah dengerin cerita, oh ternyata Bang Sandi itu dari seorang pekerja yang di PHK, kemudian jadi konsultan hukum, kemudian ada klien yang puas dengan produknya Bang Sandi sebagai konsultan, akhirnya trust, tahu-tahu bangun bisnis sampai besar. Nah, kalau saya cuma punya uang 1 juta, apa yang mau diajarkan Bang Sandi kepada saya? Apakah udah kamu baca buku yang banyak, atau udah lu keluar aja belajar sana sini? Apa Bang? Pertama, saya percaya jadi papa online aja lah. Karena kalau jadi papa benerannya kelihatan tua banget. Dan saya bakal bangga banget bisa jadi papanya Riko nih. Karena Waduh, apalagi saya. papanya teman-teman semua. Karena ya udah jadi anak muda yang sukses di usia 25 tahun. Saya umur 25 tahun tuh ngapain? Oh, saya masih kerja. Saya Oke. masih membanting tulang, banting tulang waktu itu kerja sebagai profesional. Dan kita bangun literasi, pengetahuan kita terhadap kewirausahaan. Bahwa kewirausahaan itu adalah inovasi, kewirausahaan itu adalah berani mengambil resiko, risk taking, kewirausahaan itu adalah proaktif, jadi nggak pernah diam, selalu jemput bola, bergerak, dan melatih kepekaan kepada lingkungan sekitarnya. 1 juta masih tetap di kantong nih. Terus ubah mindset. 1 juta tetap masih di kantong, mindset bahwa kita ini ada masalah, pasti ada peluang. Setiap ada krisis, pasti ada opportunity. Setiap ada pertumbuhan di Indonesia ini luar biasa peluangnya. Dan saya melihat bahwa di mana pilih sektornya. Pilih sektornya sesuai dengan do what you love and love what you do. Nah, setelah itu barulah mulai kembangkan, cari teman. Saya percaya bahwa ini berbeda sama konsep kewirausahaan yang lain. Menurut saya partnership is a very good thing. Dan ya ada lead partner, ada partner yang lebih inaktif atau di belakang layar, it's okay. Tapi two heads are better than one. Saya yakin kalau kita bermitra, kita bisa. Nah, 1 jutanya masih di kantong. Nah, barulah begitu kita memulai dari 1 juta rupiah yang ada di kantong itu, paling tidak kita melihat hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Paling gampang trading. Trading itu di zaman sekarang nggak terlalu perlu banyak modal. Kedua, business consulting. Consulting itu karena kita punya pengetahuan, kita juga nggak perlu banyak modal. Terus bisnis apa yang paling ke depan? Reselling. Reselling ini akan you package, you repackage, you resell. Akan banyak sekali peluang-peluang ke depan. Jadi itu nasihat saya yang punya 1 juta rupiah, jangan terlalu dihambur-hamburkan. Sekarang, zaman sekarang, cash is king. Cash is king. Punya uang tunai itu luar biasa kemewahannya. Dieman-eman, disayang-sayang. Jangan dihambur-hamburkan, dikelola dengan baik, dan kita pastikan bahwa digunakan secara tepat dan efektif untuk kita memulai usaha. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, intinya pertama, tadi udah dibilang 5 kali, uang 1 jutanya simpan, jangan dikeluarin ya. Terus yang kedua, mindset-nya diperbaiki dulu, karena bisa dibilang menjadi seorang profesional dengan menjadi seorang pengusaha ketika awal merintis, memang punya behavior yang berbeda. Sehingga seperti kata Bang Sandi, bahwa ketika kita perbaiki mindset, nonton video di YouTube, kemudian yang ketiga kita cari teman, peluang itu akan muncul dengan sendirinya, apapun kendaraan yang mau kita jalani ya, tadi gitu. Nah, tapi kalau dilihat, kita harus melihat fokus pada di mana bisnis kita sekarang kan. Mereka selalu tanya, oke, aku udah, I got it. Tapi where should I start? Nah, saya bilang bahwa pandemi COVID-19 ini adalah reset to new normal. Dan ini mirip-mirip krisis-krisis sebelumnya, bahwa banyak sekali new normal. Dulu setelah krisis 97-98, yang menjadi new normal di Indonesia adalah orang kerja keras, pasti bisa menjadi sukses. Karena nggak terlalu perlu, dulu kan kalau sebelum 97-98 harus punya koneksi sama penguasa dan lain sebagainya. Mulai 97-98 ke sini, kalau kita
kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan tentunya kerja ikhlas, kita bisa jadi sukses. Nah, di tahun 2020 ini, di mana new normalnya? Nah, kalau menurut saya untuk anak muda, e-commerce. E-commerce itu luar biasa. Traffic e-commerce sudah tembus lebih tinggi 20%. Fintech is going to be huge. Dan 1 juta itu taruh dulu, mendingan ke fintech kalau perlu modal. Di situ banyak banget satu solusi untuk kita memulai usaha. Terus kalau penjualan, IT, webcam, naik 1.500%. Sekarang nyari webcam susah banget, Mas Riko. Kualitas kita berinteraksi ini kurang baik karena saya nggak punya webcam. Tapi saya udah minta Bima dan Radit, tolong kita ada webcam supaya kualitas dari webcam kita atau kualitas dari webcast kita dan Instagram live-nya ini juga bagus. Aloe vera untuk kulit, karena kita yakin bahwa corona itu nggak nempel kalau ada kita bersih. Kertas folio naik 377%. Kenapa kertas folio? Karena ya ini orang kerja di rumah, kerja study di rumah juga perlu kertas. APD, masker, sarung tangan. Mie instan naik 160%. Indofood tuh saya udah bilang, portfolio yang my dream portfolio itu BCA, Unilever, Indofood itu doing very well ke depan. Nah, untuk teman-teman yang udah di bisnis, sekarang banyak yang stuck, pivot to new normal. Apa pandemic winner? The early winner, nanti akan banyak lagi winner-winner yang lain. Tapi the early winner itu medical. Food, terutama food yang siap saji. Frozen food gila, skyrocket through the roof. Biotech, termasuk jamu. Orang jual susu jahe 2-3 kali lipat sekarang permintaannya. Terus natural medicine ya tadi ya, jamu dan lain sebagainya. Digital, MOOC kayak gini nih, massive online open course yang gratis. Ini akan sangat berkembang banget ke depan. Conference, clean energy, ini jadi hal-hal yang menurut saya luar biasa buat kita kembangkan ke depan. Dan where do you want to start? Start small, start now, and jangan ditunda-tunda. Itu menurut saya menjadi satu peluang pada krisis 2020. Oke. Keren banget, Bang. Setuju. Mungkin berikutnya saya mau nanya soal kebiasaan. Kalau posisi 2016 sudah exit jadi CEO, kemudian udah makan asam garam, masuk ke dunia yang lain lagi, sampai sekarang apa kebiasaan yang sebenarnya masih terus dijalanin sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, yang mungkin jadi semacam kunci lah dari keberhasilan Bang Sandi? Ada 3 yang rutin, 2 masih jalan, 1 sekarang tersendat. Oke. Yaitu saya rutin berolahraga. Jadi walaupun di rumah aja saya paksakan untuk berolahraga 30 menit per hari. Dan itu ada dampak zat endorfin yang menjadi natural boost, bukan hanya untuk immunity tapi juga mental boost. Kita tiba-tiba jadi optimis, sangat positif keadaan. Jadi olahraga itu rutinitas. Kedua, dan sekarang tambah malah karena punya banyak waktu, saya suka banget baca buku. I believe a good leader, a good entrepreneur is a good reader. Karena kalau kita baca, kita bisa dapat wawasan, dan kekuatan kata-kata itu hanya bisa kita dapat kalau baca. Kalau kita nonton, nggak dapat kita kekuatan narasi itu. Kita harus baca memang. Yang ketiga, saya tuh sangat-sangat hobi bersilaturahim, apalagi sama keluarga. Nah ini sekarang ini karena social distancing, karena di rumah saja, akhirnya menjadi online version dari silaturahim. Jadi kita bersilaturahim itu online, jadi tiap hari di schedule sekitar 8 sampai 9 kali online meetings, dan ketemu teman-teman baru kayak Mas Riko dan teman-teman lain. Pengen dengar sih sebetulnya. Dan pengen juga selain dari Mas Riko nanya-nanya, saya juga pengen nanya-nanya.
dari sisi entrepreneur muda nih, umur 25 tahun. Kalau keadaan pandemi ini, apa yang ada di benak anak-anak muda sih? Katanya kan bilang anak-anak muda ini kaum rebahan, kaum mager gitu loh. Tapi untuk yang seumur 25 tahun, udah lumayan sukses dengan dropship ini, wild ideas apa yang ada di benak? Kalau saya waktu di Maret itu sebenarnya masih wait and see, Bang. Ini ngomongnya skala UMKM ya, jadi malu kalau ditanya. Jadi kalau Wow. di awal itu masih wait and see. Saya berpikir bahwa bulan depan kayaknya beres nih, selesai. Ya udah saya melakukan aktivitas. Terus kemudian ada kebiasaan yang berubah. Dari yang tadinya aktif dan produktif, kemudian jadi ya beneran rebahan. Jadi mulailah menikmati konten-konten di Netflix, subscription sana-sini. Akhirnya 2 minggu berjalan kayaknya saya melihat bahwa wah ini sangat sangat nggak efektif banget. Akhirnya kita mulai shifting untuk melakukan semua kegiatan operasional ya di rumah. Semua tim kan semua di rumah. Terus yang tadinya kita fokus di printing dan percetakan kalau di industri saya, akhirnya kita pivot, kita hubungin semua teman-teman yang ada, kita kumpulin, balik lagi kita silaturahmi sama mereka. Akhirnya ya udah semua produk yang bisa kita jual, kita kolaborasikan. Kita akhirnya bangun channel ke komunitas juga, ngajak beberapa teman-teman di komunitas untuk bantu distribusi. Akhirnya berjalan gitu. Dan syukurnya tidak ada satu karyawan pun di tempat kami yang dirumahkan. Artinya malah tetap mendapatkan salary secara full, meskipun mereka juga di rumah atau tidak beraktivitas sama sekali. Gitu. Terus karena kita banyak di reselling, jadi kami punya reseller itu sekitar 120.000. Itu ya kita semua ajarin satu persatu secara gratis untuk ya udah nggak mesti jualan produk kita, tapi lakuin aja apa yang saya tadi jelaskan gitu. Nah di sisi lain ada banyak pedagang-pedagang offline ini yang contohnya waktu itu saya punya tempat langganan di pasar Minggu untuk makan mie ayam gitu. Akhirnya dia shifting kan, jadi jualan mie ayamnya itu di mentah terus dikirim ke konsumen. Nah dari post story kita datang ke mereka, kita ajarin gratis caranya jualan online, akhirnya udah jualan, jalan, story-nya kita bangun, kita lempar ke audiens lagi gitu. Jadi ya intinya yang kita lakukan adalah pivot, terus kita berbagi semangat, meskipun beda industri, tapi semangat kita tetap sama. Intinya gitu sih. Ini ada pertanyaan keren banget nih dari Ais Berkah nih. Ini saya seorang pegawai, tapi saya mempunyai keinginan menjadi pengusaha seperti Bapak dan Koh Riko. Saya hobi sekali berjualan. Bagaimana tipsnya menurut Bapak dan Koh Riko menjadi pengusaha tetapi tetap menjadi karyawan? Karena saya tidak bisa keluar dari pekerjaan saya. Terima kasih. Wah, ini galau tingkat dewa nih. Masih ingin jadi pegawai tapi senang berjualan. Apa nih untuk milenial seperti Koh Riko, advice-nya buat Ais Berkah? Ya, jadi saya mohon izin dulu ke Bang Sandi. Jadi kalau di pengalaman saya, karena kami punya reseller kebanyakan pegawai, saran pertama saya selalu bilang nyediain waktu 2-4 jam di luar jam kerja untuk menjalankan bisnis. Jadi tetap fokus sama kerjaan, tapi fokus juga sama bisnis. Nah, untuk bisnis yang bisa dijalankan, kita bisa mulai dropship atau reselling. Artinya kita tinggal menjual barangnya sama supplier, jadi tidak ada risiko. Kalau nanti di tengah jalan sudah mulai bisa dapat income, terus disuruh memilih kira-kira mana jalan yang tepat, nah silakan pilih sendiri sesuai dengan passion masing-masing. Gitu. Intinya mulai dari hal yang sederhana dulu, start small dulu, gak mesti besar dulu, yang penting ngerasain dapat income, terus nanti baru pikirin ke depannya mau kayak gimana setelah udah ngerasain ritmenya jadi pengusaha dan karyawan. Gitu. Nah, kalau dari Bang Sandi, apa Bang? Kalau saya ngelihat memang gini, kan kita dikasih, saya balik lagi kepada amanah. Kalau kita jadi pegawai itu, first and foremost, our fiduciary duty, tugas kita itu adalah kepada employer kita. Karena kita dibayar gaji. Tapi seandainya kita punya extra bandwidth, apalagi 2-4 jam luar biasa,
Biasanya karena waktu Jawa itu saya pulangnya jam 9 malam. Waduh. Paling cepat jam 9 malam, dan pagi seandainya punya waktu dan bisa mengerjakan itu luar biasa. Tapi yang boleh saya kasih, kalau kita mau jadi pengusaha sukses nggak bisa disambi. You have to make decisions. Ais Berkah harus ngambil keputusan. Keputusannya kapan? Tadi ide yang disampaikan oleh Koriko baik banget, bahwa kita tunggu dulu ritmenya dan cari passionnya. Karena kalau passion kita berjualan, berarti kita bukan pegawai. Pegawai itu hanya zona nyaman, zona aman yang kita anggap bahwa itu akan merupakan pegangan kita seandainya terjadi apa-apa. Salah. Saya pernah menganggap memegang zona aman, zona nyaman tersebut. Ternyata begitu krisis hilang, saya di PHK. Cepat sekali. Hitungannya tuh hitungan, nggak nyampe hitungan minggu, hitungannya hari. Begitu krisis mulai, saya pikir saya berprestasi, saya pikir saya punya rekam jejak bagus di perusahaan tersebut. Enggak juga, langsung dapat surat yang disebut sebagai pink slip. Dan suratnya warnanya enggak pink. Warnanya putih biasa, ada di atas meja. From next week, your service is no longer required. Dan itu ya seperti terhantam, seperti tertampar. Sesuatu yang kita anggap akan ada terus, gaji akhir bulan, tunjangan mobil, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, zero, nggak ada sama sekali. Nah ini yang selalu saya bilang, bahwa harus kita rencanakan masa depan kita. You have to plan your future, dan cara memplannya itu ya dengan kegiatan-kegiatan yang follow your passion. Dan kalau passion yang berjualan, itulah yang paling bagus kalau kita kembangkan ke depan. Itu masukan saya, dan saya yakin sih sebetulnya ya, bahwa kita tuh semua di setiap manusia ada DNA entrepreneur. Tapi memang entrepreneurship itu bukan profession, tapi mindset. Kalau kita percaya bahwa mindset kita entrepreneurship, yaitu kita kerja keras, kita selalu melihat optimisme, kita melihat peluang, kita bergerak cepat, kita ingin hal-hal itu dilakukan dengan efisien dan efektif, kita ingin juga memberikan kontribusi menjadi orang-orang yang bermanfaat, itu kan adalah DNA seorang entrepreneur. Jadi sukses untuk Ais Berkah mencoba formula dari Koh Riko, dan mudah-mudahan bisa berjualan. Karena berjualan itu, dan kadang-kadang sebetulnya ya, sebagai karyawan paling enak dulu adalah karena karyawan itu kan kita punya banyak teman satu kantor, kita ngejualnya di antara mereka semua. Nah, itu yang disebut sebagai survive through ecosystem. Tapi kita begitu keluar dari situ kan, kita berarti bukan berhenti berteman, kita malah punya kesempatan untuk membangun ekosistem baru, network baru. Itu yang saya sebut network of network. Oke, Bang. Tapi apa sih sebenarnya perbedaan mendasar mindset seorang karyawan dengan seorang pengusaha yang benar-benar membedakan dan jadi titik jarak yang berbeda gitu, yang mungkin dari karyawan, dari pengusaha bisa pelajarin mindset itu. Bicara soal mindset tadi ya. Menurut saya persepsi daripada resiko. Risk perception. Itu yang paling membedakan. Bahwa seorang pengusaha itu percaya bahwa resiko itu lebih baik saya yang kelola. Saya yang kelola, karena kalau saya punya ilmunya, saya bisa memitigasi resiko saya. Jadi misalnya, anything in life, apapun yang kita kerjakan di dunia ini memiliki resiko. Misalnya, resiko kita hari ini ber-Instagram Live, apa resikonya? Yaitu resikonya Wi-Fi-nya jatuh, atau kualitas dari gambarnya kurang bagus, atau kualitas dari sound-nya bagus. Itu kita bisa mitigasi kalau kita punya ilmunya untuk memastikan, dan kita kerja Wi-Fi-nya bagus, sound-nya juga bagus, sudah dicek, dan lain sebagainya. Berenang juga ada resikonya apa? Tenggelam. Tapi kalau kita belajar berenang, kita belajar bagaimana teknik untuk bisa terus mengapung, ya kita bisa selamat. Nyebrang jalan juga beresiko. Nah, kalau teman-teman yang karyawan atau banyak yang di sektor profesional itu memberi
berikan resiko itu kepada pemilik usaha atau atasannya. Jadi mereka hanya bekerja saja, nggak usah memikirkan resiko-resiko tersebut. Pokoknya akhir bulan, gue mau tahu gue dapat gaji, gue dapat tunjangan, dan gue dapat bonus, THR, dan tahun depan harus ada peningkatan. Itu mindset daripada seorang karyawan. Tapi kalau seorang entrepreneur justru memikirkan karyawannya, gimana caranya saya incentivize. Saya pastikan karyawan-karyawan terbaik ini nggak pergi dari perusahaan saya karena dibajak oleh perusahaan yang lain. Jadi saya berikan kompensasi yang terbaik, saya berikan juga pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Jadi itulah perbedaan mindset adalah memandang resiko. Dan kalau saya dari titik saya yang saya pernah mengalami PHK, zona aman dan zona nyaman itu hanya fata morgana, hanya ilusi. Resiko itu ada dan resiko itu sangat besar. Dan resiko itu kalau tidak kita kelola sendiri sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau kita punya dua kaki kayak tadi Ais Berkah, tolong dikembangkan dan seandainya kita kehilangan zona yang kita anggap nyaman itu, kita punya kemampuan untuk pivot, untuk melakukan hal yang kita benar-benar sukai atau kita passion. Apa pesan Bang Sandi buat semua teman-teman semua, baik itu pengusaha ataupun tidak pengusaha, menghadapi momen COVID-19? Terus apa yang harus dilakukan after COVID-19 ini? Karena kan nanti kebiasaannya tiba-tiba berubah nih, kaget nih orang. Wah, apa Bang kira-kira? Pertama, adaptasi terhadap new normal. Adaptasi terhadap realita terbaru yang kita hadapi. Karena saya salah seorang yang percaya bahwa it will not be the same. We will not go back to the old reality. We will not go back to old normal. Ya. Kita nggak akan kembali lagi kepada hal-hal yang dulu kita sangat anggap sebagai sesuatu yang normal dulu. Misalnya pakai masker, mungkin 2-3 tahun ke depan orang akan lebih banyak yang pakai masker. Travel, orang akan sangat hati-hati sekali dalam travel. Mereka tidak ingin terlalu dekat. Pariwisata akan banyak kepada pariwisata yang alami. Lebih banyak pariwisata itu yang di alam terbuka. Saya ingat juga kesehatan. Orang akan sangat-sangat khawatir terhadap kesehatannya dan akan menjaga ritme promotif preventif. Bagaimana mereka tetap sehat dengan mencegah penyakit. Dan kalau saya ingin share bahwa di balik semua ini pasti ada meaning, ada artinya. Nah, orang-orang yang jeli bisa menangkap meaning atau arti daripada pandemi COVID-19 ini. Saya dari sisi entrepreneur melihat peluang. Dan saya melihat juga ada realignment atau satu konstelasi baru di dalam dunia usaha. Merupakan demokratisasi daripada usaha karena kita bisa memulai usaha kapan saja, dari mana saja dengan modal yang hampir tidak ada gitu. Kita banyak dengar cerita Zoom yang kita pakai hari ini, luar biasa. Dia dalam kurun waktu 9 tahun sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Karena kebutuhannya dia menghadirkan solusi untuk siapa? Untuk tadinya awalnya untuk dirinya sendiri. Yaitu karena berjam-jam dia di dalam kereta ingin bicara sama istrinya, tapi dengan Zoom ini dia tidak perlu lagi travel. Nah inilah salah satu yang kita mesti maknai dan sikapi dari COVID-19. Tapi pesan penutup di sesi ini adalah kembali sebagai bagian daripada sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat, para netizen yang budiman, teman-teman fansnya Koriko, dan yang mengikuti Instagram saya, Facebook kita juga, dan sesi ini pertama-tama adalah satu, bahwa kita harus patuhi anjuran pemerintah untuk stay at home dan jaga jarak. Cara kita social distancing dan physical distancing ini adalah cara yang paling efektif untuk menaklukkan COVID-19. Kedua, kita harus saling peduli. Krisis ini membawa sisi kemanusiaan yang terbaik dari kita semua. Jadi seandainya kita bisa saling bantu-membantu, bergotong royong, inilah saat yang paling tepat. Inilah saat kita
untuk berkontribusi balik. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kalau yang berkecukupan, berikan kepada yang tidak mampu. Dan waktu-waktu yang sekarang ini juga adalah yang memisahkan good leaders and bad leaders. Kalau kita pemimpin yang baik, kita harus memberi contoh. To lead is to give example. Dan juga kita harus memberi inspirasi. To lead is to give inspiration.